Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 24 Januari 2022. Pesta wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Bujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, Tuhan Yesus itu sungguh pribadi yang tahu apa yang mesti dilakukan karena dia adalah anak Allah, putra Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus kemarin kita mendengar ya, dalam bacaan harian hari Sabtu dikatakan tidak waras. Tuhan Yesus masih diam. Dan saat ini di sini dikatakan pada suatu hari datanglah ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Belzebul. Bayangkan, Tuhan Yesus dikatakan kerasukan setan. Luar biasa. Ini sungguh menjadi teladan hidup untuk kita. Ketika Tuhan Yesus dikatakan ia kerasukan Belzebul, Tuhan Yesus kemudian maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Tuhan Yesus ketika orang-orang di sekitarnya, ahli-ahli Taurat sudah kebangetan, maka Tuhan Yesus juga bertindak, juga melakukan penjelasan yang sungguh ingin mewartakan kebenaran. Dan semoga ini juga menjadi langkah hidup kita. Mungkin kadangkala kita dihina, kadangkala kita diremehkan. Namun kalau sampai kebangetan, mari kita juga meladan Tuhan untuk berani bersaksi, untuk berani mewartakan kebenaran, sehingga sungguh kemuliaan Tuhan tetap diwartakan. Kemuliaan Tuhan tetap menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh Tuhan Yesus pun menyatakan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terberkati, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan tangguh, teguh, dan ini kadangkala kita alami, di mana kita sering dikatakan ini, itu, dan kalau kebangetan, mari kita libatkan Tuhan agar kita berani bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah tanam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.